Sobat Geo, kita berjumpa lagi dalam dialog literasi geospasial. Dan seperti biasanya, dialog literasi geospasial kita akan memperbincangkan hal ehwal terkait dengan informasi geospasial. Dan kali ini kita akan berbicara tentang informasi geospasial tematik, yaitu pemetaan lahan garam, di mana pemetaan lahan garam ini sebagai wali datanya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, bersama saya sekarang hadir Bapak Direktur Jasa Kelautan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Dr. Huda. Nah, Miftahul Huda lengkapnya. Nah, Sobat Geo, kita akan berbincang dengan beliau. Saya akan mencoba berbincang dengan beliau kaitannya dengan pemetaan lahan garam yang sudah dilakukan di Indonesia. Bapak Huda, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, sekarang kegiatannya banyak sekali. Alhamdulillah. Pak Huda, sebetulnya bagaimana pemetaan lahan garam dan mengapa pemetaan lahan garam itu perlu dilakukan, Pak? Pemetaan lahan garam ini kita perlu lakukan karena kita ingin tahu persis potensi lahan yang ada di Indonesia yang bisa kita kembangkan untuk tambak garam. Kalau kita tidak tahu persis, maka akhirnya itu banyak tambak-tambak yang beralih fungsi. Nah, dengan adanya peta lahan garam yang kita sedang lakukan, kita berharap nanti kita bisa masukkan pada rencana tata ruang wilayah, terutama rencana tata ruang wilayah provinsi maupun kabupaten, sehingga kepastian masyarakat petambak garam untuk berusaha di bidang pergaraman ini ada jaminan, ya, seperti yang kita lakukan di pertanian. Dan inilah yang kita harapkan, sehingga sebaran lahan garam yang update di seluruh Indonesia kita perlukan. Maka kami senang ketika Pak Aris dari BIG membimbing kami untuk membangun peta tematik lahan garam. Ya. Sobat Geo, kita sudah mendapatkan penjelasan dan pemahaman bahwa berbagai potensi alam dan potensi wilayah itu sebetulnya bisa direpresentasikan dengan informasi geospasial dalam bentuk peta. Sehingga peta merupakan salah satu representasi yang sebetulnya krusial dan penting dalam berbagai aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, termasuk salah satu yang disampaikan oleh Pak Huda tadi adalah pemetaan lahan garam. Nah, di dalam pemetaan lahan garam ini, tugas kita di Badan Informasi Geospasial yaitu melaksanakan dan memastikan bersama-sama dengan KKP mengembangkan kriteria, standar, dan prosedur terkait dengan pelaksanaan pemetaan itu sendiri. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Huda bahwa dengan pemetaan itu kita bisa mengetahui persis potensi lahan garam. Mungkin saya tidak tahu persis total lahannya, tapi mungkin sekira lebih dari 40.000 hektar di seluruh Indonesia. Nah, Pak Huda, apakah dari lebih 40.000 hektar itu mempunyai kualitas lahan yang sama sehingga bisa digenjot produksi yang besar? Sebenarnya kalau yang di Jawa, terutama di pantai utara Jawa dan Madura, sedikit di NTB, NTT, dan sebagian Sulawesi Selatan itu kualitas lahannya itu mirip-mirip, karena syarat agar kita bisa produksi lahan sebagaimana yang terjadi di Madura ataupun di pantai utara Jawa itu ada dua hal. Yang pertama dengan iklim, atau dia harus curah hujannya maksimal 60 mm per bulan, tetapi juga ada tekstur tanah, jadi dia harus mengandung lempung, lempung, agar infiltrasi tanahnya itu, infiltrasi air lautnya itu tidak terlalu banyak, sehingga itu yang akan menjadi meja garam dan kemudian bisa kita panen garamnya. Nah, kalau kita lihat itu memang hanya terbatas, makanya tadi kita diskusi bagaimana kalau kita mengembangkan garam tetapi pada lahan-lahan yang tidak mirip tadi. Nah, makanya harus ada intervensi teknologi. Nah, contoh yang umpamanya di pantai selatan Jawa kita kenalkan teknologi tunnel agar pembuatannya pada evaporasi tertutup, dan ini sudah kita coba dan berhasil, ada di wilayah Kebumen, ada di Cilacap gitu ya, dan mungkin kita bisa kembangkan di DIY dan tempat-tempat lain. Oke. Gitu. Nah, informasi terkait dengan berbagai aspek
termasuk diantaranya misalnya topografi, kemudian tekstur tanah atau karakteristik tanah, kemudian juga iklim dan juga tutupan lahan mungkin sangat penting ketika kita akan mengidentifikasi, memetakan lahan potensial untuk pengembangan garam. Nah, sebetulnya Badan Informasi Geospasial juga sudah mengembangkan pemetaan tematik sistem lahan, di mana aspek karakteristik tanah, topografi, land cover, termasuk vegetasi dan juga iklim itu sudah tercover di dalamnya. Sehingga kita sebetulnya juga bisa mengekstrak dari peta sistem lahan yang sudah dikembangkan oleh BIG untuk pengembangan potensi pemetaan lahan garam tadi. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Direktur bahwa sebetulnya tidak semua daerah di Indonesia ini bisa dikembangkan untuk pemetaan garam. Yang paling bagus mungkin di Jawa termasuk Pansela dan Pantura, kemudian Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi dan beberapa daerah yang lainnya. Kalau itu bisa kita optimalkan, bukan tidak mungkin misalnya jumlah produksi juga akan meningkat. Tadi disampaikan oleh Pak Direktur, pengembangan teknologi juga penting, misalnya dengan melaksanakan tunneling. Nah, kalau saya ingin mengetahui lebih lanjut, kira-kira industri pergaraman di Indonesia ini seberapa potensial sebetulnya sehingga Bapak sampai berkeinginan untuk melihat potensi yang besar sekaligus melakukan pemetaannya. Jadi gini Pak Kepala, jadi kalau di Indonesia itu kebutuhan garam per tahun hampir 4,2 sampai 4,4 juta ton. Dengan lahan yang ada sekarang di Indonesia, dengan model yang seperti di Madura, pantai utara Jawa itu, kita dalam tanda petik baru bisa produksi maksimal dengan iklim yang paling bagus itu 2,9 juta ton. Jadi ada lag yang cukup besar. Nah, lag cukup besar untuk mencukupi kebutuhan industri. Dan kebutuhan industri itu mau tiap tahun naik gitu ya. Jadi produk-produk seperti turunan dari garam, seperti kaca dan lainnya itu butuh garam, dan Indonesia melakukan terpaksa harus impor karena industri itu kan harus tetap berputar dalam siklus produksinya. Nah, dan itu butuh garam yang memang standby, ada stoknya di gudang-gudang industri. Nah, garam rakyat kita tantangannya di sana. Bagaimana garam rakyat kita bisa menjamin keberlanjutan dalam sebuah industri. Nah, makanya kami di KKP terutama dengan kementerian lain punya target. Udahlah, kebutuhan industri tetap jalan walaupun dengan garam impor, tetapi ada target yang kita bisa selesaikan, umpamanya garam konsumsi. Garam konsumsi adalah garam yang dikonsumsi harian oleh masyarakat dan garam yang ada di aneka pangan. Kita punya target, kita bisa penuhi itu saja, maka nilainya hampir 3 juta sampai 3,2 juta ton, sehingga kalau itu kita kejar dalam 4 tahun ke depan dan kita bisa lakukan, insya Allah bagi petambak garam juga meningkat harga garamnya dan produktivitas lahan-lahan garam di kita menjadi lebih baik, saya kira itu. Luar biasa, yang disampaikan oleh Pak Direktur, kita akan mengejar 3 juta ton untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi termasuk juga aneka pangan. Dan untuk mengejar target itu, maka salah satu kunci pentingnya adalah kita mengetahui lahan-lahan potensial yang bisa digenjot. Dan dengan demikian BIG siap untuk terus membantu Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama untuk lebih presisi melakukan pemetaan. Terakhir Pak Direktur, kira-kira pemetaan yang sedang dilaksanakan oleh KKP dan dibantu oleh Badan Informasi Geospasial ini ke depannya harus seperti apa lagi kalau menurut Bapak? Setelah ada data luasan dan lainnya, kita sebenarnya berapa hal yang kita informasi yang kita kumpulkan untuk melengkapi data spasial itu adalah informasi sosial ekonomi petambak, sehingga kita punya gambaran persis profiling petambak kita. Jadi kalau ada petambak kita punya lahan hanya 1-2 hektar, maka ke depan program pemerintah apa sih sehingga dia kemudian tidak hanya produksi 100 sampai 140 ton per tahun, tapi bagaimana meningkatkan produksi tadi. Profiling tadi juga penting untuk mengubah mindset bagi petambak, bagaimana bahwa garam tadi bukan hanya sebagai petambak ansih, tetapi juga memikirkan
bisnis lebih tinggi. Jadi ada produk-produk turunan garam yang bisa dikembangkan, dan ini sebenarnya sudah kita mulai, termasuk umpamanya mengintervensi agar kelompok masyarakat yang kita bantu atau koperasi yang kita bantu dengan anggotanya petabak-tabak garam itu bisa mengoperasionalkan pabrik-pabrik garam dalam skala 6.000 sampai 7.500 ton per tahun, dan ketika kita kenalkan itu, maka ada value added yang mereka dapat, dan ada ekonomi turunan yang bergerak. Mungkin itu, Pak. Sehingga di dalam pemetaan yang sudah kita susun ini, selain informasi secara spasial termasuk luasan, juga informasi non spasial, misalnya karakteristik atau kepemilikan atau metode yang sudah dia pakai di sana. Dan ini tantangan juga untuk kita di Badan Informasi Geospasial, bagaimana melengkapi pemetaan lahan garam yang sudah kita lakukan ini untuk ditambahkan informasi-informasi non spasial yang bisa kita integrasikan. Siap. Oke. Terima kasih Pak Direktur atas waktunya, dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.